Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan juga umur sehingga kita dapat bersama di ruangan yang sangat berbahagia ini. Salawat dan salam marilah kita saling menjadikan bangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh dewan guru yang telah berkenan dan bersedia hadir untuk menemani diskusi saya pada hari ini, di mana ini merupakan sebuah tugas saya dalam mengikuti sebuah program calon guru penggerak yang sedang saya ikuti sekarang. Sebelumnya saya perkenalkan, yang pertama ada Bapak Purnama Putra SPD MPD. Beliau adalah pengajar praktik saya yang tinggal di Sigi. Dan yang di tengah Bapak Febrian Rizky Febri SPD. Beliau adalah fasilitator yang selama ini memfasilitasi saya dalam mengikuti program calon guru penggerak. Beliau berasal dari Jawa Tengah dan saya sendiri semua ibu sudah kenal. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan sebuah destinasi, yaitu terkait dengan budaya positif yang sedang saya pelajari pada modul 1.4. Mungkin kata-kata budaya juga kata-kata positif ini sudah sering kita dengar. Bahkan bisa dibilang kalau budaya positif di mindset kita itu sudah membumi. Kata-kata budaya juga kata-kata positif itu sudah sering sekali kita dengar. Sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, terlebih dahulu mungkin dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak terbanyak apa sih itu budaya positif? Bisa dari ibu-ibu ataupun bapak mengungkapkan pengertian ibu-ibu tentang budaya positif tersebut? Bisa, Bu? Ibu Luweda? Ya, budaya positif. Perilaku sehari-hari yang sering kita lakukan yang membawa perubahan perasaan baru. Perilaku kita kesehari-hari yang sering kita lakukan berulang-ulang yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Ada lain dari Ibu Yus? Berpikir ke arah yang lebih baik. Dari Ibu Rohani? Menurut saya budaya positif itu budaya yang harus kita laksanakan sehari menuju supaya untuk menuju budaya lebih bersih lagi sehingga kita memperkenalkan anak untuk bekerja sama. Ya, tepat sekali. Budaya positif adalah budaya yang harus kita lakukan, budaya yang baik untuk kedepannya bagi anak-anak. Ya, sebelum saya perlihatkan budaya positif, terlebih dahulu kita harus mengetahui makna pendidikan ataupun tujuan daripada pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita. Bapak Ki Hajar ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau mengatakan bahwasanya pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat. Ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman yang pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota dalam masyarakat. Nah, di sini ada kata kunci, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman si anak. Yang dimaksud dengan kodrat alam adalah
apa yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah berikan kepada dia dalam bentuk perilakunya, kriterianya, bahkan wataknya, baik yang tersembunyi ataupun yang nampak. Itu disebut dengan kodrat alam, sesuai dengan lingkungannya tersebut. Adapun kodrat zaman adalah mengembangkan ataupun kita jalankan perilaku si anak sesuai dengan zamannya tersendiri. Kalau kita sekarang di zaman tahun 2023, berarti kita harus menuntun anak agar si anak itu mengikuti perkembangan zaman di 2023. Begitu juga dengan kedepannya, dan juga sebaliknya pada zaman yang terdahulu. Seperti kata Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti kata Ali bin Abu Thalib. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, kebiasaan apa saja yang sudah pernah kita terapkan di sekolah? Ya, ini adalah sebuah pengertian daripada budaya positif yang diharapkan, yaitu budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai ataupun keyakinan universal yang kita yakini bersama, yang diterapkan di sekolah dan berpihak pada murid. Kuncinya adalah nilai-nilai ataupun keyakinan universal, keyakinan yang umum yang kita sepakati bersama dan kita terapkan pada peserta didik ataupun kepada murid di sekolah. Budaya positif diawali dengan sebuah perubahan paradigma tentang teori kontrol. Paradigma ini adalah sudut pandang kita dalam memberikan pembelajaran kepada si murid, yang mana pada saat ini pendidikan stimulus dan respon itu sangat diharapkan. Mungkin ibu-ibu semua sudah tahu apa itu teori stimulus dan respon. Dan berikut ini adalah konsep-konsep budaya positif. Dalam artian budaya positif itu dapat kita terapkan, yang pertama melalui perubahan paradigma stimulus dan respon. Yang kedua, budaya positif dapat kita terapkan dalam disiplin positif. Dan selanjutnya, budaya positif itu bisa kita terapkan dari kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah restitusi. Saya harap jika ibu ada yang ingin ditanyakan ataupun tambahan-tambahan yang ingin diberikan, bisa tunjuk tangan langsung memberikan, ataupun setelah slide kita jelaskan nanti pertanyaan ibu berikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan menyangkut dengan konsep-konsep budaya positif. Yang nomor 6, restitusi. Ya, restitusi adalah upaya untuk memperbaiki si murid di saat dia telah melakukan kesalahannya. Dan ke-6 poin ini akan kita pelajari selanjutnya. Yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah, itu sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa dapat mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi perubahan paradigma ini di lingkungan sekolah, kita harus menciptakan sebuah suasana yang nyaman bagi murid kita, aman, dan juga lingkungan yang positif, agar mereka dapat berpikir, bertindak, dan juga mencipta dengan merdeka, dengan bebas, sesuai dengan aturan yang berlaku. Disiplin positif itu sangat berkaitan dengan kontrol guru. Nanti dengan permasalahan dengan kontrol guru akan kita bahas selanjutnya. Ya. Perubahan paradigma teori kontrol ataupun ilusi kontrol ini
menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Itu yang kedua, ilusi bahwasanya semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik akan membuat seseorang itu merasa bersalah dan menguatkan karakter. Dan yang keempat, bahwasanya orang dewasa itu lebih memiliki hak untuk memaksa. Ini dalam artian begini, Ibu Bapak sekalian. Ilusi yang dimaksud, yang pertama adalah guru mengontrol murid. Dr. William Glasser, dia berpendapat, itu pendapat dia, bahwasanya paradigma yang terjadi dahulu itu bahwasanya guru mengontrol murid. Perilaku si murid itu dapat diatur oleh seorang guru. Misalkan bahwasanya si murid ini menginginkan A, guru tersebut dapat mengontrol dia memilih B. Ini adalah posisi kontrol yang dilakukan oleh guru terhadap murid. Yang kedua, bahwasanya semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini menurut Dr. William Glasser. Baik, selanjutnya makna disiplin positif kita. Ya, selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan sebuah kemampuan itu memerintahkan diri dalam mengontrol dan menguasai tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah daripada orang lain. Inilah yang disebut dengan disiplin positif. Berarti kata disiplin positif adalah keinginan yang dia lakukan, bukan paksaan daripada seseorang. Pada tahap kedua, yaitu kita melakukan disiplin positif kepada anak-anak, bukan aturan yang kita buat, melainkan intrinsik yang ada pada diri mereka yang harus kita munculkan, ataupun keinginan dari dalam diri mereka yang harus kita munculkan agar dapat mereka terapkan dalam keseharian mereka. Nilai-nilai yang kita hargai, yang pertama di sini menyangkut dengan nilai kebijakan, yaitu nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik yang harus kita terapkan pada setiap individu murid, yang mana nilai-nilai itu adalah sebuah nilai yang berada dalam ranah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pada tahap ketiga, menyangkut dengan teorinya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia ini mempunyai kebutuhan dasar. Begitu juga dengan murid-murid yang sedang kita ajarkan sekarang ini. Mereka semua mempunyai kebutuhan dasar yang mereka harus miliki. Sebagai ilustrasi, ini langsung kita bayangkan sendiri. Yang pertama, pada kasih sayang dan rasa diterima. Dari ibu-ibu ada yang bisa memaknai bagaimana kasih sayang dan rasa diterima yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Ada ibu yang bisa menjelaskan? Ibu Rohani? Ya, Pak. Kasih sayang dan rasa diterima yang harus dimiliki oleh murid kita sekarang. Bagaimana pengertiannya? Misalnya sesama teman di sekolah atau dalam keluarga, kita terapkan dalam sehari. Misalnya kita berteman dalam sebaya itu, dalam ukuran yang seusia. Nah, jadi kita kasih tahu atau kita memfasilitasikan dia, yang kecil harus kita sayangi, yang besar harus kita hormati.
lebih kurang itu Pak. Ya, baik, terima kasih. Itu sangat tepat jawabannya, bahwasanya kasih sayang dan rasa diterima itu memang semua orang harus memilikinya. Jangankan kita hidup di dunia, di surga pun kita hidup, kalau kita tidak diperhatikan, kalau kita tidak diberikan rasa kasih sayang oleh orang-orang yang berada di surga bersama kita, kita juga akan merasa kesepian dan merasa dijauhi. Apalagi kita hidup di dunia ini, kita sama-sama manusia, semua orang pasti harus membutuhkan kasih sayang dari orang lain dan juga rasa diterima dalam kelompok tersebut. Disinilah kita menciptakan murid kita. Adapun murid kita membutuhkan rasa kasih sayang dari temannya, dari gurunya, dan juga dari lingkungan sekolahnya. Murid kita juga membutuhkan kesenangan. Dalam artian, kesenangan yang dia butuhkan itu tidak terlepas daripada nilai-nilai ataupun norma-norma yang telah kita sepakati di sekolah dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, manusia itu juga membutuhkan bertahan hidup. Ini semua orang membutuhkan bertahan hidup. Dia butuh pakaian, dia butuh makan dan sebagainya. Lebih tepat standar dan pangan. Ya, lebih tepatnya manusia membutuhkan standar dan pangan. Dan untuk yang keempat, ini ada penguasaan. Kita sendiri yang sudah dewasa membutuhkan sebuah penguasaan, tidak terlepas dari anak didik kita, murid-murid kita, yang dimana mereka juga punya rasa ingin untuk mendapatkan kebutuhannya, yaitu penguasaannya. Disinilah kita harus memperhatikan setiap gerak-geriknya. Apakah dia itu membutuhkan kasih sayang? Apakah seorang murid itu membutuhkan kesenangan? Apakah seorang murid itu dia membutuhkan penguasaan ataupun dia ingin kebebasan? Dalam artian apa? Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam dia menerima pembelajaran yang akan kita berikan. Karena setiap murid itu berbeda dalam menerima setiap pembelajaran yang kita berikan. Ada murid yang suka belajarnya dia hanya menonton dari video-video pembelajaran yang kita berikan. Ada sebagian murid yang dia hanya sukanya dengan pembelajaran teori yang kita sampaikan kepadanya. Bahkan ada sebagian murid yang dia tidak suka keduanya, melainkan dia suka pembelajaran dengan cara bergerak. Jadi ketiga kebutuhan murid ini juga harus kita sesuaikan kepada mereka. Untuk tahap keempat, ini adalah posisi kontrol guru. Ada 5 elemen posisi kontrol guru itu yang sudah pernah kita terapkan di sini. Mungkin 1 atau 2 daripada posisi kontrol guru belum kita terapkan. Dari kelima posisi kontrol guru yang terpapar di sini, menurut ibu-ibu sekalian, posisi kontrol mana yang sudah pernah kita terapkan pada murid kita dan yang belum pernah kita terapkan pada murid kita? Kalau bagi saya, pemantauan yang sering kita lakukan. Nomor 4. Ya, ada. Ya, kalau Ibu Rohani, beliau sering melakukan sifat posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ada ibu lain dari posisi kontrol, 5 posisi kontrol ini yang mana yang sudah kita terapkan? Ibu Yus? Kalau Ibu Yus yang mana? Teman. Ya, posisi kontrol sebagai teman. Kalau Ibu Ruwaida?
Yang mana yang telah diterapkan? Memantau. Kalau Bapak Iqbal sendiri Menghadapi Pak Iqbal. mengukur. Ya. 5 posisi kontrol ini adalah posisi kontrol yang dimiliki oleh setiap guru yang ada di tanah air. Tergantung posisi kontrol mana yang mereka terapkan. Untuk posisi kontrol pertama, kita akan mempelajari apa kelebihannya, mana positifnya, dan mana efek negatif yang akan diterima oleh siswa. Pada posisi kontrol penghukum, yang dimana di sini itu masih sering diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman dapat menyelesaikan masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum, itu kita sendiri, biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang disertai dengan gestur menunjuk-nunjuk, mata melotot, dan marah-marah terhadap siswa. Di sini efek negatif yang akan didapatkan oleh murid itu akan menjadi pendendam. Murid itu akan menjadi pemberontak dan menyalahkan orang lain. Dan yang lebih mulia lagi, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Di sini bahkan yang lebih parahnya lagi, seorang murid tingkat SMP ataupun SMA bisa melakukan sebuah tindakan yang melampaui dari apa yang telah kita bacakan. Bisa saja mereka membocorkan kendaraan yang kita pakai. Itu sering terjadi. Kenapa? Yang kita anggap posisi penghukum ini bisa menyelesaikan masalah. Benar Ibu, nggak salah. Tapi di saat tersebut, setelahnya menambah masalah bagi mereka dan juga bagi lingkungan sekolah ya. Bisa saja atribut yang ada di sekolah dia rusak tanpa pengetahuan dari kita. Ini posisi kontrol menghukum yang diharapkan tidak kita gunakan lagi dalam mengontrol siswa kita. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Itu pada posisi ini guru akan berbicara dengan murid dengan kata-kata yang lebih lembut. Yaitu guru akan menciptakan keheningan dan membuat orang lain itu tidak nyaman. Yang membuat orang lain itu merasa bersalah, bahkan dia merendahkan diri. Itu kata-kata yang keluar dari guru, lembut tapi menyakitkan. Jadi negatif ataupun faktor negatif yang akan diterima oleh siswa di sini adalah murid dengan perasaan yang tertekan, yaitu tiba-tiba dia meletus amarahnya dan menyakiti diri bahkan orang lain. Karena seorang guru mengeluarkan kata-kata, meskipun kata-kata itu lembut, tapi membuat seseorang itu merasa bersalah. Dan membuat rasa bersalah ini juga masih ada kekurangan ataupun dampak yang akan diterima oleh si murid. Pada posisi ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman ini adalah sebuah posisi kontrol yang umumnya kita lakukan bersama peserta didik kita, di mana guru tidak akan menyakiti murid. Guru akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Persuasi di sini yang dimaksud adalah pendekatan secara halus, lembut dan lembut, membujuk. Ini yang dimaksud dengan persuasi. Jadi menyelesaikan masalah si murid dengan cara membujuk agar dia mau memperbaiki kesalahannya. Dalam posisi kontrol ini juga terdapat
positif dan negatifnya. Kalau dampak positif yang didapat adalah murid dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Itu jalinan antara kita dan murid. Dengan kita lakukan posisi kontrol sebagai teman, mereka akan lebih dekat dengan kita. Adapun dampak negatif yang akan diterima, suatu saat jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah ataupun kita tidak berada di posisi dia sebagai teman, maka murid akan timbul rasa yang tidak baik. Dia akan merasa kecewa karena kita tidak bisa membantunya. Ini apabila kita lakukan posisi kontrol sebagai teman dalam menyelesaikan masalah murid. Di saat kita ada, dia merasa senang. Akan tetapi di saat kita tidak ada, dia akan merasa kecewa. Contoh saya berikan. Ibu Ruwaida menyelesaikan sebuah permasalahan di kelas 4 dengan posisi kontrol sebagai teman. Mereka akan merasa senang dan akrab. Mereka akan berubah. Kenapa? Karena mereka merasa dekat dengan Bu Ruwaida. Tetapi di saat Bu Ruwaida tidak ada di dalam kelas, yang masuk Ibu Yustindar, kesalahan akan diulangi oleh murid. Kenapa? Karena posisi kontrol yang teman yang dilakukan Ibu Ruwaida hanya dengan Ibu Ruwaida. Sementara dengan Ibu Yus, Ibu Rohani dan juga Ibu Linda serta Pak Iwan tidak melakukan posisi kontrol yang sama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini adalah faktor negatif dari posisi kontrol sebagai teman. Dan ini sering sekali kita lakukan. Kita bujuk mereka untuk menyelesaikan masalahnya tanpa menghukum dia. Dalam artian kita rayu dia untuk memperbaiki, untuk menjalankan budaya-budaya positif yang ingin kita terapkan. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rohani. Pada posisi pemantau, ini seorang guru itu selalu dia mengawasi. Ketika guru ini mengawasi, guru ini bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasinya. Itu posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi seorang guru melakukan sebuah posisi kontrol dengan pemantau, dia memperhatikan konsekuensi dan aturan-aturan yang telah berlaku. Sebagai contoh saya berikan, seorang siswa datang ke sekolah dengan menggunakan sandal jepit. Jika seorang guru ingin menyelesaikan sebuah permasalahan dengan sebagai pemantau, begitu guru tersebut melihat ada siswa yang tidak menggunakan sepatu sebagaimana yang telah disepakati bersama pada peraturan, dan juga dengan konsekuensi yang akan diberikan, guru tersebut akan memanggil, menanyakan, apakah kamu masih ingat dengan peraturan yang telah kita buat? Jelas murid akan menjawab, iya Pak. Kesalahannya apa? Dia tidak menggunakan sepatu. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensi ini akan diberikan oleh seorang guru atas aturan-aturan yang telah dilanggar. Bisa saja murid disuruh berdiri di lapangan dengan memegang sandal. Ini konsekuensi, bukan hukuman. Kenapa? Karena memang sudah disepakati sebelumnya, apabila tidak menggunakan sepatu, maka konsekuensinya berdiri di lapangan dan mengangkat sandal yang dipakai. Jadi seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan-perhitungan dan catatan. Akibat dari posisi kontrol ini murid dapat memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar
salah satu tata tertib peraturan sekolah. Dan posisi pemantau ini posisi yang hampir tepat untuk kita terapkan di sekolah kita. Sekali lagi saya ulang, posisi kontrol sebagai pemantau merupakan posisi kontrol guru yang hampir tepat untuk kita terapkan di sekolah. Boleh kita terapkan. Masih ada satu lagi posisi kontrol yang dimana ada sebagian guru yang telah mempraktikkan posisi kontrol ini. Ada sebagian guru yang hanya mempraktikkan setengah posisi kontrol ini. Bahkan ada guru yang belum pernah mempraktikkan posisi kontrol ini, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi kontrol sebagai manajer, di mana itu seorang guru melakukan sesuatu bersama murid. Seorang guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian seorang guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan sendiri. Pada posisi ini, seorang murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya sendiri. Jadi, dalam kita lakukan posisi kita sebagai manajer, kita tidak menyelesaikan masalah sendiri. Akan tetapi, murid yang akan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bimbingan dari kita. Sebagai contoh saya berikan, jika ada seorang murid yang melakukan kesalahan semisal dia merobek buku temannya, yaitu kita panggil murid tersebut, kita tanyakan alasan kenapa dia merobek buku temannya. Kemudian kita juga memvalidasi dia, kita memberikan penguatan kepada dia agar dia tidak terjatuh atas kesalahan yang dia perbuat. Dan kita juga seterusnya menanyakan apa solusi dari permasalahannya. Kamu telah merobek buku temanmu, dan sekarang apa yang akan kamu lakukan? Dan jawaban dari si anak ini, jika sudah tepat, itulah solusi yang akan kita berikan. Dalam artian, kita menanyakan kepada murid apa yang akan dilakukan dalam hal posisi positif ke depannya. Dan ini posisi manajer inilah yang harus kita terapkan di dalam kita menjalankan setiap aktivitas di sekolah kita. Yang kelima, dari poin sebelumnya, yaitu keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini mungkin masih baru kita dengar, tetapi ini tulisan baru dari wajah yang lama. Keyakinan kelas mungkin sering kita dengar adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas juga tidak salah. Akan tetapi kalau keyakinan kelas ini merupakan suatu nilai kebajikan universal yang diyakini, yang berdasarkan dari penyatuan pikiran bersama, yaitu antara kita dan murid, untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diterapkan di sekolah. Menurut Gozen itu pada tahun 1998, suatu keyakinan itu akan memotivasi seseorang dari dalam, yaitu dari intrinstiknya, untuk lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada mengikuti peraturan. Apabila keyakinan kelas ini dibuat sendiri, maka akan terpacu nilai intrinstiknya untuk melakukan peraturan yang telah dibuat dengan sebuah keyakinan. Keyakinan kelas ini terlahir dari sebuah peraturan. Di atas keyakinan kelas adalah peraturan. Peraturan kita paparkan kepada anak-anak yang menentukan keyakinannya sendiri. Kita cuma membimbing mereka. Semisal, jika kita terlambat,
apa konsekuensinya. Kemudian untuk menciptakan sebuah ruangan kelas yang bersih, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita rumuskan sebuah keyakinan kelas untuk kita terapkan di dalam sekolah. Dan ini adalah restitusi. Restitusi ini berhubungan dengan teori posisi kontrol guru dan juga berhubungan dengan cara menyelesaikan masalah. Ada yang bisa memahami apa yang dimaksud dengan restitusi? Bapak Iqbal bisa? Nah, pas Ibu Rueda bisa Ibu berikan gambarannya dari restitusi. Sebuah penjaga bisa dipahami ini? Belum? Ibu Rawani? Menurut saya, restitusi itu suatu dorongan atau motivasi dari guru untuk murid untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Menuju untuk yang berproduktif. Ibu Linda? Iya. Bisa Ibu berikan sedikit gambaran tentang restitusi? Pas. Baik. Ya. Baik. Kalau Ibu tadi menjelaskan bahwasanya restitusi merupakan suatu dorongan dari guru untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya. Di sini sedikit keliru. Akan tetapi sebaliknya, guru memberikan jalan yang luas kepada murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebagai contoh yang telah saya berikan tadi, misalkan saya berikan contoh baru. Seorang murid menjatuhkan gelas, memecahkan sebuah gelas. Bukan kita yang memberikan arahan kepada murid, kamu harus mengganti gelas. Akan tetapi kita mengarahkan dengan bertanya kepada mereka, pertama, kesalahan apa yang telah dia lakukan? Dia jawab, saya telah memecahkan gelas. Tidak apa-apa. Itu validasi tindakan. Yang kedua, kita menyemangati dia. Tidak apa-apa. Gelas pecah bisa diganti. Jangan kita menimbulkan rasa bersalah kepada dia. Itu terdapat pada posisi kontrol sebelumnya. Kita semangati dia. Kemudian baru kita tanyakan, dari kesalahan yang telah kamu perbuat, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Kita menanyakan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, dari jawaban dia tersebut, apakah jawabannya nanti akan saya suruh gantikan sama ibu saya, nanti akan saya gantikan dengan uang, ataupun besok saya beri lain? Itu tergantung jawabannya. Dan kita tanyakan kepada si pemilik gelas yang tadinya dipecahkan. Jadi solusi dia yang berikan. Kenapa? Karena menurut Glaser tadi, keinginan intrinsik ini kan dari jawaban dia sendiri. Dia yang menginginkan untuk memberikan ataupun menukarkan gelas tersebut. Inilah yang dimaksud dengan restitusi. Dan restitusi ini itu dilakukan dalam sebuah tahapan, yaitu tahapan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini tahapan menyelesaikan masalah. Yang pertama, kita menstabilkan identitas si anak. Ya, yang selanjutnya memvalidasi tindakan yang telah dia lakukan, dan seterusnya menanyakan keyakinan.
Meninggalkan keyakinan ini kembali lagi kepada keyakinan yang telah kita sepakati. Ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas. Jika seorang murid melanggar keyakinan kelas, maka yang kita tanyakan, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Semisal tidak boleh menghindarkan, itu sebuah keyakinan telah kita rumuskan dalam kelas. Kita tanyakan kembali, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan yang telah kita sepakati? Ini cara menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada gambarnya, gambar segitiga. Cuman saya di sini tidak menampilkannya. Ya. Pada terakhir, yaitu untuk sesi terakhir, di sini sedikit saya tampilkan pengertian daripada hukuman, sanksi dan konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman di sini sudah identitasnya itu sudah gagal. Hukuman sudah identitasnya gagal, tidak mungkin untuk digunakan lagi, karena hukuman bersifat sebelah pihak. Keinginan sebelah pihak, akan tetapi yang pihak satunya lagi dia akan merasa dihina, merasa dijauhi, merasa disakiti dan sebagainya. Ini apabila sifatnya hukuman. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, memang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman bagi murid, korban tidak mendapatkan keadilan dan sebagainya. Sementara sanksi dan konsekuensi semata-mata ataupun sekilas ini kita lihat juga sebagai hukuman. Sanksi, konsekuensi juga hukuman. Tapi pada prinsipnya sanksi ataupun konsekuensi adalah hukuman yang telah kita sepakati bersama si murid. Contohnya, jika kita melanggar A, berarti akan diberikan sanksi B. Jika kita melanggar C, akan diberikan sanksi konsekuensi D. Begitulah semisalnya. Dan restitusi di sini merupakan sebuah pilihan. Kita tidak memberi hukuman kepada murid, kita tidak memberikan sanksi kepada murid, akan tetapi dia melakukan pilihannya sendiri atas kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Inilah perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Jadi menurut ibu-ibu, jika kita menerapkan sebuah untuk menggantikan sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa, kira-kira dari 3 prinsip hukuman di sini, yang mana yang lebih cocok untuk kita terapkan pada anak-anak? Mungkin kalau untuk kelas tinggi masih bisa sanksi atau konsekuensi. Kalau untuk kelas tinggi restitusi dia bisa memecahkan masalah sendiri. Mungkin kalau untuk kelas rendah susah. Ya. Untuk restitusi ini yang pertama, ini bisa dilakukan oleh siswa-siswa yang sudah bernalar kritis. Dia sudah bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Akan tetapi kalau kita tetap terapkan restitusi pada anak kelas 1 sekarang kita ini agak susah. Jangankan untuk memahami kesalahan yang telah dia perbuat sendiri, dia belum menyadari. Jadi pada tahap ini bisa kita lakukan konsekuensi, kesepakatan bersama. Tapi kalau untuk hukuman, mungkin sudah tidak layaknya lagi kita jalankan. Konsekuensi sebenarnya juga hukuman, akan tetapi karena sudah disepakati antara murid dengan guru, maka disebut dengan konsekuensi. Tepat sekali jawabannya.
Mungkin kalau anak SMP dan seterusnya, restitusi ini sangat baik digunakan. Alasannya karena restitusi merupakan faktor intrinsik, faktor dari dalam dirinya, kesadaran dari dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kerabi. Untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas 1, siapa yang kuat? Kita sepakati bersama peserta didik atau untuk keyakinan kelas pada kelas 1, bisa kita sepakati bersama peserta didik dengan menanyakan kepada mereka. Kita beri gambaran kepada mereka. Sebagai contoh, kita menginginkan kelas yang mana? Ada tahapan dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama kita buat sebelahnya impian kelas. Kita buat impian kelas. Kita suruh bayangkan kepada peserta didik, maunya kelas kita gimana? Kita kasih gambaran, mau yang kotor atau yang bersih, mau yang nyaman atau yang ribut atau gimana. Nanti kan sudah ada pilihan. Yang pilihan ini kita tuliskan dan kita rumuskan menjadi, maksudnya bahasanya kita ganti. Contoh, kita menginginkan kelas yang rapi, yang bersih. Nanti akan lahir keyakinan kelasnya menjaga kebersihan di dalam kelas. Lahir satu menjaga kebersihan di dalam kelas. Kemudian untuk menciptakan suasana yang nyaman tadi. Jadi yang harus kita lakukan di dalam kelas, duduk tenang, jangan ribut. Itu untuk menciptakan suasana yang nyaman. Jadi dari kata-kata yang telah diberikan baru kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Tidak karena kata-kata yang dituliskan oleh anak-anak itu belum menjadi sebuah keyakinan. Karena dalam menuliskan keyakinan kelas ada kata-kata yang tidak boleh digunakan, seperti tidak boleh merokok, jangan, itu tidak boleh digunakan. Jadi kata-kata di situ digunakan kata-kata selain kata-kata tidak boleh, dilarang. Jangan kata-kata seperti itu. Jangan kata-kata sembarangan, enggak boleh. Apakah kata tersebut untuk meyakinkan anak melakukan atau memang kata-kata yang disuarakan dengan perintah? Kata-kata tersebut untuk menimbulkan rasa ingin mereka bekerja, Bu. Kalau tidak berarti kalau email kita tidak larangan kan. Tapi kalau bukan tidak, misalkan nanti mengolah sampah pada tempatnya, kan bukan larangan, bukan juga perintah. Kenapa? Karena misalnya harus mengajak. Ya, mengajak. Bahasanya mengajak. Ya. Kalau bahasa tidak nanti tidak. Nanti langsung ada efek. Mereka tidak boleh. Jadi sebuah larangan ataupun peraturan, bukan kesepakatan. Begitu. Ada lagi, Bu? Untuk materi kita hari ini sudah habis sampai di sini. Ada yang maksudnya yang ingin ditanyakan dari materi-materi sebelumnya menyangkut dengan budaya positif. Jadi pembahasan ini, Bu, sudah sering saya bahas dengan fasilitator saya menyangkut dengan minimnya fasilitas yang ada pada kita, minimnya peserta didik yang ada pada kita, dan juga kebutuhan-kebutuhan itu. Itu sering saya bahas dengan fasilitator saya, dan beliau mengatakan teruslah semangat, meski kecil, gerakkan sedikit demi sedikit. Ada pertanyaan satu. Ya, Bu. Menurut Bapak, tindakan yang tepat bagaimanakah yang kita terapkan di sekolah SD Negeri Paludela ini? Nah, untuk di sini, Bu, sebuah tindakan ataupun budaya positif yang harus kita terapkan. Yang pertama itu kita menggunakan tahapan inquiry apresiatif seperti yang telah saya paparkan pada PI kedua saya. Inquiry
apresiatif itu adalah menggali sebuah potensi yang baik untuk dipertahankan dan kemudian untuk diperbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Yang pertama, kita lihat posisi SD kita yang sudah mantap apa? Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Misalkan berarti di kita ini yang sudah mantap, anak-anak sudah mulai sopan. Berarti itu kita pertahankan dan kita arahkan lagi menjadi lebih baik itu. Karena untuk membuat suatu perubahan, kebaikan yang sudah pernah diterapkan itu harus kita budayakan, kita jaga, kemudian kita perbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Begitu. Apabila memang tidak ada yang bagus atau yang bisa kita pertahankan, apa langkah selanjutnya yang kita lakukan? Langkah selanjutnya yang kita lakukan, setiap sekolah itu tentunya punya visi. Visi itu kita rumuskan bersama ataupun sendiri? Bersama. Yang pertama yang harus kita wujudkan di sekolah adalah visi yang telah kita terapkan. Kenapa? Visi itu merupakan impian kita ke depan. Di dalam visi tertulis, terwujudnya peserta didik yang beriman. Jadi kita harus membuat sebuah misi bagaimana kita mewujudkan peserta didik itu beriman. Pertama, kita membiasakan mereka untuk sholat duha kalau di sekolah. Itu langkah pertama, mungkin satu. Nanti ada lainnya lagi. Kalau jumpa sama teman, sama guru, menyapa dengan salam. Itu menguatkan religiusnya di dalam melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, tegur sapa sama kawan dengan ramah dan sopan. Begitu Bu. Jadi kita wujudkan yang belum terwujud melalui visi yang telah kita terapkan. Kenapa? Untuk mewujudkan visi itu haruslah mampu diwujudkan dengan kondisi sekolah. Sebelumnya visi dirumuskan berdasarkan dengan dukungan sekolah. Misalkan sekolah kita memang nggak punya daya untuk mewujudkan terwujudnya peserta didik yang mampu menguasai teknologi informasi komputer. Kita sudah tahu sekolah kita nggak ada fasilitas, maka visi itu jangan kita buat. Kenapa? Karena nggak mungkin untuk kita lakukan. Sesuai dengan kondisi lingkungan Ya, sekolah. jadi sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Terima kasih Pak. Baik Bu, terima kasih. Pak Ipan. Pas. Baik, terima kasih Bu sekalian yang telah menemani saya di sini. Saya akhiri, saya tutup diskusi ini. Ya, sebagai kesimpulannya, kita sama-sama mewujudkan sekolah kita yang berbudaya positif. Dalam artian budaya positif ini, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mulai dari diri, baru kita terapkan kepada orang itu, sebagaimana yang telah Rasulullah contohkan kepada kita. Beliau mencontohkan dulu akhlaknya untuk kita praktekkan. Begitu juga dengan budaya positifnya. Kita dulu yang menjaga dan bina diri kita, kemudian baru diri akan masalah dengan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Mungkin satu yang sudah harus kita hilangkan itu hukuman, menyangkut dengan konsekuensi, sanksi, dan juga yang satu lagi restitusi. Ini kita sesuaikan, karena mungkin anak kelas 1 nggak mungkin kita lakukan restitusi karena mereka belum bisa menguasai bahasa dan juga pikirannya belum terbuka. Untuk kelas 4, 5, 6 itu sudah bisa. Ini sebagai upaya kita untuk membangkitkan potensi listrik yang ada pada diri mereka, potensi dari dalam dirinya, kemauan. Kita bangkitkan kemauan kepada mereka yang nantinya kemauan tersebut akan dia jalani dengan senang, yaitu dengan semangatnya sendiri. Kenapa? Karena dia yang menginginkan hal-hal tersebut ini. Baiklah ibu sekalian,
Saya akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bina aku ni. Orang je dia nak geng mana mana. Video rekam 8 minit rekam mati. Jangan dek, apa